Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi. Saat ini saya berada di perkebunan kurma, yaitu Precha Date Palm Garden yang ada di kota Bangkok, Thailand. Nah, inilah kebun kurma yang sangat luas, di mana di sini bisa kita lihat ada tanaman yang masih di dalam. Kalau sana ada pembibitan, kalau di belakang saya ini ada tanaman yang masih di dalam pot, ya, pot, dan kemudian ini tanaman yang sudah besar. Sana juga ada yang berbunga. Kalau kita lihat jarak tanamnya ini kira-kira 5 meter, ya. Ini ada yang berbunga, kita lihat di sini. Daripada kurma di sana juga yang sudah ditutup dengan kantong plastik, karena kurma ini perlu dibantu penyerbukannya. Itu yang sudah diserbuki, dan juga di sana yang banyak sekali bunganya. Coba lihat di sana, banyak bunga yang sudah diserbuki. Nah, ini adalah kurma-kurma yang ditanam di dalam pot yang terbuat dari plastik yang besar seperti keranjang ini. Medianya ini terdiri dari campuran tanah dengan kalau kita lihat ada sabut kelapa yang dicincang, terus kemudian ada juga serbuk pohon kurma ini yang dicincang, yang merupakan medianya. Dan kurma di sini adalah kurma yang diperbanyak secara kultur jaringan, ya, sehingga bisa diyakini bahwa pohon yang dihasilkan ini adalah yang bisa berbuah. Kalau kita lihat di sini, kurma ini mempunyai anakan, ya, itu juga anakan supaya dia bisa berkembang. Kelihatannya anakan dibuang. Nanti kita lihat ke tempat lain. Ini adalah bibit kurma yang ditanam di dalam pot seperti ini. Ukurannya lebih kecil daripada yang tadi, dan medianya juga campuran tanah dengan kompos yang terbuat dari sabut kelapa dan juga cincangan dari tandan kurma ini. Ya, nanti kurma yang ditanam di pot ini juga akan dipindahkan ke pot yang lebih besar yang terbuat dari keranjang seperti ini yang berlubang-lubang. Ukurannya ada kira-kira 3 kali lebih besar, sehingga bisa ditanam lebih lama di sini sebelum dipindahkan ke lokasi yang permanen. Nah, kalau kita lihat di sini, kurma yang masih kecil ini juga sudah berbunga, ya, bisa lihat ini yang sudah berbunga, yang ditutup setelah diserbuki. Nanti dia akan menjadi buah. Jadi masih pendek, masih rendah seperti ini, sudah berbuah. Jadi bagaimana dengan kita di Indonesia? Karena iklim kita sama dengan Thailand ini, tentu juga kita bisa menanam kurma dan mencontoh apa yang ditanam di Thailand ini. Sekarang kita lihat ke tempat lain. Nah, ini adalah pohon kurma yang sudah besar, ya, sudah besar. Dan ini adalah kolam air, yang mana kurma ini walaupun berasal dari daerah kering di Arab Saudi di sana itu, tetapi dia tetap perlu kita beri air irigasi, ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah
saluran irigasi, saluran pengairan, pipa-pipa yang airnya diambil dari kolam ini, dan ini pipanya. Terus kemudian pipa-pipa ini mempunyai jaringan seperti ini, dan irigasinya adalah irigasi sprinkler ya, sprinkler. Jadi nanti pada waktu tertentu air ini akan ini sprinklernya, air akan keluar di sana dan nanti akan berputar memancar sehingga akan melembabkan tanah yang ada di sini. Jadi ini suasana di bawah kebun kurma yang kita serasa berada di Timur Tengah ya, padahal kita sebetulnya berada di Thailand. Jadi ini kalau kita lihat jarak tanamnya ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 meter kali kesininya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jarak tanamnya 4 kali 5 meter atau 5 meter kali 5 meter. Nah, kalau kita lihat pemeliharaannya sangat intensif ya, sangat bagus. Dan kita lihat di sini bahwa pelepah kurma yang sudah tua itu dipotong secara teratur sehingga bentuknya bagus seperti ini. Jadi kalau kita mengambilnya juga mudah ya, mudah untuk memanjatnya. Inilah bentuk pohon kurma. Jadi di bawah ini sangat adem ya, sangat adem. Nanti kita akan lihat pohon yang ada buahnya. Kemudian kalau kita lihat ada juga rumah ini yang lebah seperti sana itu, tapi dia berdiri lagi ya, tegak lagi seperti itu, walaupun mungkin tidak akan berbuah ya, karena pertumbuhannya tidak begitu bagus. Nah, kalau kita lihat ke sebelah sana, kebun ini sangat luas. Itu adalah pembibitan juga. Ada kurma-kurma yang sudah besar, terus kemudian di sana itu ada pembibitan yang mana kurma itu ditanam di dalam pot yang relatif kecil, terus kemudian setelah agak besar dipindahkan ke pot seperti keranjang yang ada di sana itu. Nah, karena ini berupa taman, juga ada di sana itu bunga-bungaan ya, bunga macam-macam bunga, ada kemboja dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Nah, selain kita bisa mendapatkan bibit dari biji ataupun dari kultur jaringan, kita bisa juga mendapatkan bibit dari anakan atau tunas dari pohon yang sudah ada di lapangan sudah besar ini. Nah, ini adalah tunasnya yang mana nanti ini bisa dipotong sini, ini juga dan ditanam di dalam pot mula-mulanya dan nanti ke lapangan. Jadi kalau kita lihat di daerah sini ini, nah ini adalah semacam kebun bibit yang menghasilkan banyak tunas yang akan dipindahkan dan nanti menjadi tanaman baru. Jadi kalau ini tentu dia lebih cepat berbuah ya, mungkin 1 tahun lebih sedikit dia sudah berbuah. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan bibit yang berasal dari biji maupun dari kultur jaringan. Nah, berapa jarak tanamnya di sini ya, sama dengan tadi, kira-kira 5 kali 5 meter. Nah, kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Sekarang kita berada di area kebun kurma yang lagi berbuah ya. Lagi berbuah, kita lihat sebelah sana itu banyak tandan-tandan yang sudah berbuah. Kemudian di sini juga
tetapi buahnya ini supaya tidak dimakan kelelawar atau hama yang lainnya, itu ditutup mempergunakan karung seperti ini. Mungkin bisa kita lihat seperti apa di dalamnya. Ini ya, itu adalah buah kurma yang masih berwarna hijau ya, masih hijau, menunggu masak ya. Kalau masak nanti ini akan dibuka dan dipanen. Kita lihat tanaman yang lain. Ini adalah kurma yang sudah hampir masak ya, warna buahnya sudah merah, ini hampir masak. Jadi ini batang kurma yang buahnya hampir masak. Jadi kalau kita melihat bahwa dia sudah masak, tinggal dilihat dari sini ya. Mungkin juga yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat bagaimana sistem pengairannya, di setiap pohon ini bisa kita lihat ada pembatas pematang seperti ini dari beton ya, dan itu adalah sprinkler untuk irigasi. Jadi kalau sprinkler itu hidup ya, tentu dia akan memancarkan air kemana-mana. Dan ini saya kira juga untuk supaya air itu terkonsentrasi di sini, dan juga pupuk yang diberikan adalah di sekitar batang atau pokok pohon kurma ini, di dalam area yang dikasih tanda ini. Nah, berapa pupuk yang diberikan? Nah, tentu sesuai dengan rekomendasi, karena pupuk itu diberikan tentu sesuai dengan kesuburan tanah. Kalau tanahnya subur tentu pupuknya sedikit, kalau tanahnya kurang subur tentu pupuknya lebih banyak. Jadi perlu dilakukan analisis tanah ya, terutama NPK, NPK, pH dan lain sebagainya, sehingga nanti kita betul-betul memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih tidak kurang. Nah, terus kemudian untuk mengendalikan gulma di sini, karena pohon-pohon ini relatif sudah besar, jadi tajuknya sudah hampir menutup, gulmanya tidak terlalu banyak. Yang ada adalah rumput, dan untuk itu supaya ini indah, selalu secara reguler dipotong dengan mesin pemotong rumput seperti yang ada di sana. Yang sebelah sana itu adalah rumput yang belum dipotong. Nah, kemudian apakah lahan di sini ini subur? Saya kira samarnya dengan Indonesia. Itu adalah bagian sana itu yang tanahnya berwarna merah, itu adalah lahan yang tidak subur sebetulnya, dan juga tidak ada lagi topsoilnya. Tapi bisa kita tanam dengan kurma dan tanaman lain, asal kita betul-betul memperhatikan aspek agronomi. Jadi bukan hanya asal tanam dibiarkan, tetapi adalah kita buat lubang, kita beri pupuk, diairi dan segala macam. Dan yang ditanam itu adalah bibit unggul tentunya. Insyaallah tentu kurma kita itu akan berbuah seperti yang kita lihat di sini ya. Seperti apa ini buahnya. Ini juga sudah merah ya, merah, hampir masak. Dan kalau kita lihat di sebelah sana itu adalah pembibitan ya, itu tanaman
kurma yang masih kecil yang ditanam di dalam pot yang berbentuk keranjang yang besar itu, tanah itu keranjang yang nanti setelah dia agak besar tentu akan dipindahkan ke lapangan. Sedangkan sebelah sana itu adalah bibit yang masih kecil yang baru ditanam. Kita lanjutkan ke area berikutnya. Ini adalah kurma yang lagi berbuah. Kebetulan di bawah ini bisa kita lihat banyak buah yang jatuh berserakan. Ini saya ambil beberapa. Saya coba gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, juga agak sepet ya. Ini kurma yang muda, itu hampir masak ya. Ini bijinya. Ya. Ini yang hijau ya. Kurma hijau. Nah, rasanya masih belum manis ya, masih belum manis, tapi ini sudah manis. Nanti kita akan lanjut ke sana melihat kurma yang sudah masak yang dijual di toko di sana. Kita lanjut ke sana. Sekarang kita lihat ini bagaimana kurma ini diairi. Kemudian sekarang sprinklernya lagi hidup ya, dengan membuka keran di sana, maka sprinkler ini jalan, jadi air itu memancar seperti itu, membasahi tanah yang ada di sekitar pohon kurma ini. Jadi sekarang jam berapa ini? Jam 1 ya, jam 1 siang. Maka kurma ini dibuka kerannya dan diairi. Dan sebelah sana itu adalah pegawai yang lagi memotong rumput, motong rumput. Dan di kebun kurma ini dibuat sedemikian rupa, dan kalau kita lihat sebelah sini ini adalah deretan bunga matahari yang warna kuning itu, sepanjang jalan itu bunga matahari yang bijinya tentu bisa juga digunakan untuk buat kuaci ya. Dan sepanjang ini juga bisa kita lihat ini adalah lobak. Lobak ini pasti tidak disemprot dengan pestisida. Kenapa demikian? Bisa kita lihat ini dimakan ulat semuanya ya, makan ulat. Jadi ini sehat karena tanpa pestisida. Di kurma ini perlu diairi, walaupun dia tanaman yang tumbuh di gurun pasir, jadi di sana pun kurma ini tumbuh di wasi-wasi yang mempunyai mata air, jadi diciptakan kondisi yang lahannya lembab. Terus kemudian tadi sudah kita singgung, sebelah sana itu adalah kurma yang baru ditanam di lahan yang relatif tidak subur, tapi karena dia dipupuk dengan benar, terus kemudian diairi sesuai kebutuhan, maka kurmanya seperti ini. Ini kurma tadi ya sudah berbuah, yang juga sudah kita coba cicipi kurma yang jatuh di tanah tadi, rasanya sudah mulai manis. Dan ini merupakan objek wisata, agrowisata ya,
dari tadi banyak kendaraan-kendaraan yang masuk, para pengunjung yang berkunjung ke sini, dan tadi kita juga ketemu sama mungkin pemilik ya, pemiliknya yang kita tahu orang asing, kebetulan juga kita bilang dari Indonesia, maka dia tunjukkan di depan juga disediakan makanan halal. Jadi kita akan, karena sudah waktu makan siang, kita nanti akan menuju ke depan sana untuk mencicipi masakan Thailand ini yang halal ya. Jadi kata beliau itu di sini disediakan makanan yang halal. Ayo kita ke sana. Sekarang saya berada di depan Preca Date Farm ini. Di sini ada spanduk. Ini adalah pemilik daripada kebun kurma ini. Tadi kebetulan kami di sana berpapasan dengan beliau, dan beliau itu ya sangat welcome, dan karena saya dari Indonesia, tadi beliau bilang di restoran kita juga tersedia makanan halal. Inilah pemilik daripada Preca Date Farm Garden ini, yang mana di sini lengkap ya, ada tempat bermain anak-anak, ada restoran seperti ini, dan makanannya halal. Ini gambar kurmanya. Nah, yang perlu juga dicatat adalah kita masuk ke dalam kebun kurma ini tanpa bayar, jadi tidak ada karcis segala macam. Kita masuk free ya, free. Kita mau jalan melihat-lihat, dan juga di sini tersedia restoran untuk makanan yang halal. Jadi terima kasih sekali kita dipertemukan tadi dengan beliau pemilik kebun kurma yang ada di kota Bangkok ini. Ayo kita ke sana mencicipi makan siang yang tentunya makanan halal ya, sana. Sekarang kita mencicipi makan siang ya di kebun kurma ini dengan makanan yang halal. Ini ada nasi, ada udang, ada cumi, ada sayur. Ini adalah makanan halal dengan minuman soda madu ya. Kita akan coba masakan ini seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Ini ada kemangi, tapi agak pedas, sedikit pedas ya. Ini enak. Ayo kita nikmati masakan Thailand di kebun kurma. Bisa juga dilihat keliling seperti apa restoran ini. Banyak pengunjung. Kemudian itu suasana di luar. Banyak jalan juga ada pohon kurma. Jadi di mana-mana kurma. Sekarang saya berada di kebun yang baru ditanam ya. Di sebelah sana itu ada air. Terus kemudian kalau kita lihat tanah yang ada di sini ini bukanlah tanah yang subur, tidak ada humusnya, tetapi mereka membuat
lubang tanam yang kira-kira diameternya ini 2 meter. 2 meter, terus kemudian diisi dengan pupuk kandang, terus kemudian ada juga di sini potong-potongan sabut kelapa, dan tentu juga dipupuk seperti ini. Nah, kemudian perlu juga diairi. Kalau kita lihat di kebun yang sudah menghasilkan tadi, ada pengairan dengan sistem sprinkler. Nah, di sini kelihatannya ini disiram pakai selang ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka juga menanam jambu biji di antara di antara kurma. Jadi kurma jambu biji yang seterusnya sampai ke ujung sana. Sedangkan yang baris ini adalah kurma saja. Berapa jarak tanamnya ini? Kalau ini berselang-seling ya, berselang-seling ini selang-seling sampai ke sana. Jaraknya agak rapat, jadi berselang-seling. Jarak di dalam ini kira-kira berapa ini? 8 meter, sedangkan antara baris ini kira-kira 4 meter, tapi berselang-seling. Nah, terus kemudian yang perlu juga tadi sudah dijelaskan adalah ketersediaan air untuk menyiram. Jadi ini adalah air atau embung kira-kira. Yang di sana itu ada tempat mesin untuk menaikkan air. Itu mesinnya diambil airnya dari sini dan nanti disiram. Jadi yang paling penting dalam budidaya kurma ini adalah pemeliharaan ya. Yang pertama tentu bibit yang unggul, bisa berasal dari kultur jaringan, bisa berasal dari biji tentunya, bisa juga berasal dari tunas yang keluar dari pohon yang sudah besar ya. Ada tadi kita lihat itu lebih cepat berbuahnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah pemeliharaan. Bibit unggul kemudian dipelihara, lubangnya besar 2 meter seperti itu, dipupuk sesuai dengan rekomendasi setempat. Tentu harus kita lakukan analisis tanah ya, dan dipupuk sesuai rekomendasi, tidak hanya dosis tetapi juga waktu pemupukan, apakah sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kalau di Thailand ini bisa kurma ini berbuah bagus seperti tadi, tentu kita di Indonesia juga bisa membuat seperti ini. Dan mungkin kalau ada ini banyak di Indonesia, tentu juga tidak hanya untuk diambil buahnya, tetapi adalah menjadi objek agro, eko, edu, dan juga mungkin religi wisata, karena kurma ini identik juga dengan Islam. Kalau kita pergi ke Mekah itu kurma. Jadi malahan di sini juga ada makanan halal ya, walaupun di Thailand. Jadi ini merupakan salah satu alternatif untuk membuat semacam objek agro, eko, edu, wisata. Jadi juga untuk pendidikan bagi anak-anak kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi, seperti apa budidaya kurma itu tidak hanya rupanya di daerah Timur Tengah, Arab Saudi, Afrika Utara dan sekitarnya, tetapi juga bisa seperti di Thailand ini, dan mudah-mudahan juga bisa di Indonesia. Dan bisa juga kita campur di sini dengan jambu biji. Dan yang paling penting juga adalah ketersediaan air untuk menyemprotnya. Airnya itu air yang bersih, juga perlu pH yang bagus, netral, mendekati netral, sehingga kurma ini bisa menghasilkan sesuai yang diharapkan. Kita lanjutkan perjalanan kita ke depan. Nah, di kebun kurma ini fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap. Ini adalah taman bermain anak-anak ya. Rumputnya ini adalah rumput buatan, terus kemudian di dinding ini
banyak lukisan-lukisan seperti ini, juga ada bola-bola seperti ini. Nah, yang menariknya adalah di sini juga ada di tanam kurma ini juga kurma yang dalam pot. Kemudian ini ada juga hiasan berbentuk cendawan dan sebagainya. Jadi suasana ini sangat nyaman, bersih. Jadi anak-anak atau anak kecil, bayi pun bisa bermain di sini, merangkak-rangkak di rumput ini, dan suasananya sangat sejuk ya, karena ada tiupan angin, hembusan angin, dan itu juga ada kelihatannya tempat apa? Ini suasananya dan di depan ini. Nah, ini tempat parkir. Ini juga taman. Di sana ada restoran tempat kita makan. Jadi restorannya namanya ada air, seperti air hujan yang mengalir itu. Suasananya sangat sejuk, nyaman. Ini taman-taman untuk bermain anak-anak, dan ini adalah tempat parkir yang luas. Jadi betul-betul suatu konsep agro eco wisata yang perlu kita contoh ya di Thailand ini, untuk bisa pula kita terapkan di Indonesia. Kita lanjutkan nanti ke bagian lain. Demikianlah kunjungan saya di Pricha Date Palm Garden di kota Bangkok, Thailand ya. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini akan bermanfaat. Yang jelas, kalau di Thailand bisa nanam kurma, di Indonesia juga bisa, asal kita menanam bibit yang unggul, dipelihara dengan baik, dipupuk, disiram. Insya Allah mudah-mudahan kurma juga akan tumbuh dan menghasilkan baik seperti di Thailand ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.